Hai semua, hari ini kita belajar bersama tentang perjanjian kawin ya. Untuk dapat mempermudah teman-teman memahami apa itu perjanjian kawin, saya bagi menjadi 4 bagian pembahasan. Yang pertama, tujuan membuat perjanjian kawin. Yang kedua, hal-hal yang diatur dalam perjanjian kawin. Yang ketiga, perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dan terakhir yang keempat, bagaimana cara mengaktifasi perjanjian kawin. Kita baca bersama ya pasal-pasalnya, supaya nggak salah sebut dan salah tafsir. Oke? Tujuan membuat perjanjian kawin pada awalnya tidak diungkapkan secara gamblang dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Lalu ayat 2-nya, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan hanya membuka kesempatan kepada calon suami dan istri untuk membuat suatu perjanjian, sepanjang tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Tapi pasal ini tidak menyebutkan apa tujuan perjanjian itu. Saya kemudian membaca pasal 139 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan. Asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum, dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini. Di sini mulai ada titik terang. Artinya perjanjian kawin disiapkan oleh calon suami istri untuk menyimpangi ketentuan tentang persatuan harta kekayaan yang terjadi saat perkawinan berlangsung. Kemudian, semakin jelas lagi dalam pasal 47 ayat 1 dari kompilasi hukum Islam yang berbunyi, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Dari 3 pasal di atas, saya simpulkan perjanjian perkawinan pada intinya mempunyai tujuan untuk mengatur tentang harta, baik harta bersama maupun harta bawaan, selama perkawinan dilangsungkan. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kawin pada dasarnya ada sejalan dengan tujuan membuat perjanjian kawin itu sendiri. Yang utamanya adalah mengatur tentang harta. Jadi, isi perjanjian kawin berisikan penyimpangan terhadap kondisi normal yang akan terjadi jika perjanjian kawin tidak pernah ada dalam perkawinan tersebut. Maksudnya apa? Jika tidak ada perjanjian kawin, maka start tank kita merit dan sepanjang perkawinan akan ada yang namanya harta bersama milik suami dan istri secara bersama. Dengan perjanjian kawin, hal tersebut dapat disimpangi. Begitu juga dengan harta bawaan, adalah milik dari masing-masing pihak yang membawanya. Dapat disimpangi dengan perjanjian kawin. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dapat mengatur hal lain di dalam perjanjian kawin selain soal harta? Dapat, selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Saya sendiri selalu menyarankan kepada klien saya untuk menambahkan ketentuan tentang penegasan kewajiban suami dan istri. Begitu juga dengan pengaturan apabila perceraian terjadi dalam perkawinan mereka. Namun perlu diingat, perjanjian kawin tidak meniadakan kewajiban dari suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, dan anak kepada orang tua. Jadi jangan berpikir, karena tidak adanya harta bersama, maka suami tidak lagi wajib memberikan nafkah kepada istri. Atau membuat perjanjian kawin dengan pasal menghilangkan kewajiban orang tua memelihara anaknya. Ada pasal bagus dari pasal 48 ayat 1 dari kompilasi hukum Islam. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat,
maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, itu yang harus diperhatikan. Terhitung 27 Oktober 2016, perjanjian kawin dapat dibuat sebelum dan selama perkawinan berlangsung. Padahal, dulunya perjanjian kawin hanya diperuntukkan untuk calon suami dan istri. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 69 garing PUU strip 8 garing 2015 yang menyatakan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Melalui putusan yang sama, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan maksud dari dibentuknya perjanjian kawin. Padahal sebagaimana kita bahas pada bagian pertama, tujuan pembentukan perjanjian kawin tidak diungkapkan secara gamblang dalam Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang tidak dimaknai, selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan tidak merugikan pihak ketiga. Nah, dari putusan ini, terdapat dua kaidah yang saya dapat ambil. Yang pertama, perjanjian kawin dapat dibuat sebelum dan selama perkawinan. Dan yang kedua, perjanjian kawin mengatur tentang harta atau perjanjian lainnya. Bagaimana cara mengaktifasi perjanjian kawin? Perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami istri otomatis mengikat suami istri start time mereka married. Namun, perjanjian kawin tidak otomatis mengikat pihak ketiga yang berkepentingan atau tersangkut. Oleh karena itu, agar pihak ketiga yang berkepentingan dapat juga terikat, perjanjian kawin harus didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan. Nanti, pada akta perkawinan atau buku nikah kalian akan tercatat dengan catatan ada perjanjian kawin dalam perkawinan kalian. Sekian belajar hukum bersama kita ya. Semoga setidaknya dapat membuka wawasan teman-teman tentang perjanjian kawin. Jangan lupa untuk like, subscribe, and everything. Oke?